wabarakatuh. Halo sahabat belajar, jumpa lagi di channel IPA bersama saya Siti Nurjana. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem koloid dan sifatnya. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Perbedaan ukuran partikel antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Perhatikan ketiga gambar A, B, dan C. Pada larutan sejati, contohnya air gula, tidak tampak endapan. Yang kedua, koloid, contohnya pada air kanji. Yang ketiga, suspensi, contohnya air dan pasir. Perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, satu fase, stabil, tidak dapat disaring, homogen, ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, sistem dispersi molekuler, contohnya larutan gula, air laut. Koloid, dua fase, sukar mengendap, dapat disaring dengan penyaring ultra, tampak homogen, ukuran partikel 1-100 nanometer, sistem dispersi, padatan halus, sabun, susu. Suspensi, dua fase, mudah mengendap, dapat disaring, heterogen, ukuran partikel lebih dari 100 nanometer, sistem dispersi padatan kasar, contohnya campuran air dan pasir. Penggolongan jenis koloid. Jenis koloid, aerosol, fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, contohnya asap debu. Sol, fase dispersi padat, medium pendispersi cair, contoh agar-agar. Sol padat, fase dispersi padat, medium pendispersi padat, contohnya kaca berwarna. Emulsi, fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, contohnya susu, santan, krim, lotion. Aerosol cair, fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, contoh kabut awan. Emulsi padat, fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, contoh keju, mentega, mutiara. Jenis koloid buih atau busa, fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, contoh krim kocok, busa sabun. Busa padat, fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, contoh karet busa, batu apung. Sifat sistem koloid. Efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata, efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Contoh larutan gula tidak dapat menghamburkan cahaya. Air santan kelapa dapat menghamburkan cahaya. Gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerak acak atau tidak beraturan.
Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, dinamakan gerak Brown. Sedangkan pada zat padat hanya beroscilasi di tempat, tidak termasuk gerak Brown. Gerak Brown. Elektroforesis, yaitu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Dialisis, yaitu proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan.